Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oke. Nanti kalau Bapak tanya, kalian jawabnya. Kalau Bapak tanya kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah dahsyat begitu ya. Sambil tangannya dikepalkan begini ya. Bisa teman-teman? Ya, Pak. Bisa, Oke. Pak. Sekarang Bapak coba lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. dahsyat. Oke, sekali lagi yang kompak, yang kencang, biar semangat nih pagi-pagi ya. Bagaimana teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Teman-teman, Bapak merasa berbahagia bisa bersilaturahmi dengan kelas 10 MIA 1 yang menurut informasi sementara dari wali kelas katanya kalian ini luar biasa, hebat-hebat, rajin-rajin, pada soleh dan solehah. Kemudian kalau ada tugas itu cepat respon dan kalau belajar itu selalu on time dan seterusnya. Jadi semua hal-hal baik itu Bapak dengar dari wali kelas Anda. Nah, Bapak ingin membuktikan apakah informasi itu betul atau betul. Sehingga nanti teman-teman bisa menjadi orang yang luar biasa. Teman-teman, Bapak izin share screen ya. Ya, Pak. Ada nggak? Ada nggak? Ada Pak, ada. Ada, Pak. Oke, pembelajaran kita adalah akidah akhlak. Silakan teman-teman sambil menyiapkan catatan kecil. Izin mengenalkan diri, nama Ahmad Sulaiman. Ini Bapak juga seorang trainer sesungguhnya ya. Ikut beberapa trainer di Jakarta dan Bandung pada tahun sebelum Corona. Ini moto hidup Bapak dan ini beberapa aktivitas Bapak. Bapak juga sedang S3 ini. Mohon doanya dari teman-teman mudah-mudahan cepat beres begitu ya. Karena kalian itu dosanya masih sedikit ketimbang Bapak yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diampuni. Dan ini foto Bapak. Kemudian ini beberapa seminar yang Bapak ikuti, yang Bapak lakukan. Ini kebetulan yang menjadi pesertanya adalah siswaman. Kebetulan waktu itu COVID-nya belum terlalu merajalela, jadi masih bisa mengadakan. Ini kayaknya event terakhir sebelum COVID ini ya yang Bapak selenggarakan. Dan teman-teman, sebelumnya mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Tri Lydia. Silahkan Teh Tri. Ya, baik, Pak. Sebelum melakukan pembelajaran ini, sebaiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan ya, kita disehatkan, diberkahi, dan ilmu kita manfaat bagi semuanya. Dan untuk itu semua, sekali lagi Bapak minta kita nanti baca Fatihah, dan untuk teman-teman kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima di sisinya. Khusus kepada Bu Alus Maryam dan kepada kita semua, kulluhum bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Teman-teman, agama kita itu memiliki hasanah. Hasanah itu kajian ya. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariat, dan yang ketiga ada akhlak. Tiga hal ini pada akhirnya nanti disebut sebagai sebuah
ramuan, racikan yang disebut sebagai rukun agama. Ya, nah dalam diri kita akidah, syariat, dan akhlak ini wajib ada. Jangan sampai tidak ada. Nah, akidah itu aspek lain terkait di dalamnya adalah aspek keyakinan atau aspek iman. Dan itu dalam agama kita kemudian dikaji, dibahas, dan harus kita yakini apa yang disebut sebagai rukun iman. Rukun iman yang pertama iman pada Allah sampai ke 6 qada dan qadar harus kita secara kuat, secara kokoh kita yakini baik-baik, tidak boleh tergoyahkan. Dan yang kedua adalah aspek syariat. Aspek syariat ini adalah aspek peribadatan. Ini pada aspek rukun Islam dari mulai syahadat sampai dengan haji bagi yang mampu. Dan yang ketiga adalah aspek akhlak. Aspek akhlak ini adalah aspek perilaku positif yang harus kita tunjukkan pada Allah, juga pada makhluk Allah selain kita sendiri. Tentu pada diri kita pun kita juga harus berakhlak baik. Ini dikaji, dipelajari dengan yang disebut sebagai ihsan. Nah, teman-teman yang Bapak hormati, Bapak mengingatkan sekali lagi bahwa semuanya itu wajib ada dalam diri kita. Tidak boleh ada sesuatu atau satu bagian pun yang tidak ada pada diri kita. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ini ada sebuah pohon, di samping kiri terlihat pohonnya kering, batangnya juga mungkin tidak terlalu kuat dan tidak memiliki akar yang baik. Di samping kanan, pohonnya kuat, batangnya kuat, akarnya juga luar biasa banyak dan kokoh nampaknya menopang di atasnya dan memiliki daun yang rindang. Juga mungkin memiliki buah-buahan yang banyak dan baik dan bagus. Nah, semua ini ibarat ilustrasi 3 hal yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Nah, teman-teman, tentu kita berharap kita seperti yang kanan atau yang seperti yang kiri nih, kalau dalam pohon yang Bapak diilustrasikan. Kanan. Kanan. Nah, sehingga pastikan kita memiliki apa yang disebut sebagai totalitas dalam melakukan keberagamaan kita. Kita beriman yang kuat, kita berislam yang rajin, yang patuh, dan kita berakhlak yang baik. Kebermaknaan hidup kita itu pada 3 hal ini. Ya, kalau kita melihat pada diri kita, kalau kita mau jujur, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, yang kita keluarkan itu sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Maka wajib caranya, potensi yang ada dalam diri kita itu kita kendalikan, potensi akal, fitrah, potensi hati, dan seterusnya, agar kita senantiasa beriman, berislam, dan berihsan dengan baik. Para siswa yang Bapak hormati, dalam sebuah surat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam. Nah, berbicara hai orang-orang yang beriman itu berarti ajakan, suruhan kepada kita secara tidak langsung agar beriman. Kutiba alaikumussyam, nah itu bentuk salah satu contoh kepasrahan diri untuk melakukan puasa. Itu contoh keberislaman. Dan pada bagian ayat terakhir, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, konsep takwa ini adalah konsep ihsan, perfection of akhlak, kesempurnaan perilaku. Ini sebuah gambaran bahwa totalitas antara iman, Islam, dan ihsan itu harus betul-betul ada dalam diri kita. Para siswa yang baik, dalam mengkaji iman, ihsan, dan ihsan itu, kita merujuk pada wahyu dan juga pada akal, serta pada ijtihad. Ijtihad itu adalah sunnah, dan ijtihad itu adalah ijma dan qiyas.
Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pastikan ada ayatnya, pastikan ada hadisnya, dan pastikan ada hasil dari ijtihad para ulama. Jangan sampai kita tidak memiliki landasan dalam berperilaku, landasan dalam berbuat, dalam berkehidupan sehari-hari. Dan di kelas 10 ini ada beberapa poin pokok yang nanti kita akan bahas. Dan agenda hari ini Bapak menyampaikan pokok pembahasan, kemudian teknis pembelajaran, dan pretest. Pokok bahasan itu nanti bab-babnya dari bab 1 sampai 5 apa saja, teknis pembelajarannya seperti apa, itu nanti sebentar lagi Bapak sampaikan. Dan kemudian untuk pretest itu, nanti teman-teman akan dikasih link untuk mengerjakan soal secara online. Tetapi pelaksananya tidak hari ini karena harus bareng dengan 10 MIA 2, MIA 3, dan MIA 4. Ya, jadi nanti di sela-sela waktu setelah KBM, biasanya sore, tapi tidak hari ini, nanti Bapak umumin di grup, teman-teman nanti mengerjakan pretest. Pretest itu adalah kemampuan awal sebelum belajar. Ya, jadi teman-teman Bapak ingin tahu nih, sebelum belajar satu semester ini kemampuan teman-teman seperti apa, ya. Jadi hanya untuk posisi melihat kemampuan kalian di mana gitu ya, bukan untuk proses penilaian. Teman-teman yang Bapak banggakan, berikutnya adalah pokok bahasan. Nah, ini bab yang pertama, menghindari sifat tercela, hubud dunia, dan seterusnya ya. Jadi nanti teman-teman akan mengkaji mengenai ini. 2 minggu ke depan itu teman-teman kelompok 1 nanti tampil di Zoom mempresentasikan materi ini. Trilidia harus menjadi kelompok 1, ketuanya atau apanya ya. Nanti 4 kelompok lagi bab berikutnya. Itu secara kelompok, dan secara individu teman-teman nanti semuanya tanpa kecuali membuat mind map. Apa itu mind map nanti Bapak jelaskan. Bab yang kedua adalah mengenal sifat-sifat Allah. Sifat wajib yang 20, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Itu kita bahas. Ya. Gimana teh sifat Allah itu kalau kita nadomkan? Wujud, qidam, baqo. Lalu walafatulil si qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodan ilmun basar kalam qadiron. Oke. Nah, itu ya. Nanti silakan teman-teman. Bapak hanya sedikit mengulas aja ya. Jadi itu nanti harus teman-teman kuasai dengan baik. Bukan hanya hafal nadom, tapi hafal bagian-bagiannya. Wujud, apa sih makna wujud itu? Kidam, apa sih makna kidam itu ya? Bako, apa sih maknanya? Nah, itu harus kita pahami dengan baik. Berikutnya adalah tentang apa ini? Taubat. Taubat itu adalah proses bagaimana kita mengakui dosa, proses meminta ampun, dan proses untuk berjanji tidak mengulangi perbuatan. Kemudian ini bab berapa tadi? Berarti bab 4. Hidup mulia dengan menghormati adab kepada orang tua dan kepada guru. Gimana nih adab-adab kita pada orang tua di rumah, pada yang lebih tinggi, pada adik, pada kakak, dan juga pada guru harus seperti apa. Dan yang terakhir adalah kisah Nabi Lut. Nabi Lut itu gimana sih kisahnya, yang paling menonjol itu apa? Nabi Lut itu siapa yang tahu kisahnya gimana? Kaumnya itu homoseksual. Nah, itu ya. Nanti apa sih yang bisa kita teladani dari kisah tersebut ya? Bukan berarti kita harus nurutin seperti kaumnya ya. Dan untuk teknis pembelajaran, barusan Bapak sudah singgung sedikit. Ada istilah pra pertemuan, ada istilah saat pertemuan. Ini tolong diperhatikan dengan baik.
pra pertemuan itu adalah teman-teman yang menjadi kelompok akan tampil menyiapkan bahan presentasi. Boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk slide, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk apa saja, bebas. Bapak ingin melihat kreativitas teman-teman, ya. Jadi boleh pakai slide, boleh pakai Canva, boleh pakai apa teh yang sering joget-joget gitu teh yang ini teh namanya? TikTok. Nah, ada TikToknya juga, tapi TikToknya yang harus mengajak kebaikan ya, jangan ngajak joget ya. Boleh pakai video, boleh pakai desain grafis, pakai apa saja bebas. Yang penting bisa ditayangkan di Zoom. Nah, itu yang kelompok. Yang kedua adalah individu. Nah, individu ini setiap pertemuan nanti dikumpulkan. Bab mind map terkait babnya. Jadi 2 minggu ke depan semua teman-teman individu membuat mind map. Nanti kalau mind map dikumpulkannya ke e-learning. Ya, kalian sudah masuk ke e-learning belum? Sudah. Udah, Nah, Pak. nanti dicari di situ ada kolom tugas untuk KI 4 atau keterampilan 4 ya, atau aspek keterampilan. Jadi teman-teman mengumpulkannya di situ. Dibuat dulu dengan spidol berwarna di kertas A4, lalu dipoto, lalu diupload ke e-learning. Waktunya berarti sama 2 minggu ya. 2 minggu itu teman-teman sudah menyiapkan. Dan bisa jadi sudah di-set sama Bapak sejak sekarang. Jadi besok lusa kalau ada waktu senggang silahkan kalian buat. Saat pertemuan ngapain Pak? Nah, nanti yang menjadi presenter kelompoknya itu menyampaikan materi. Ya, kemudian berdiskusi, bertanya, jawab. Setelah itu baru mengisi daftar hadir online dan mengumpulkan mind map secara individu. Begitu teman-teman. Nah, ini contoh mind map. Contoh mind map ya. Mind map ini yang di tengah ini adalah bab 1. Bab 1 itu tentang apa tadi? Ayo menghindari sifat tercela. Nah, sifat tercelanya misalnya adalah hubudunnya. Bab 1 itu hubudunnya ya. Nah, nanti hubudunnya itu ke sini definisi, ke sini apa, ke sini apa, ke sini apa. Ingat, ditulis di kertas kosong, kertas A4 yang bukan bergaris. Belilah ya ke warung juga suka ada ya, 1.000 2.000. Lalu di sini ada berapa warna ini? Coba lihat. 1, 2, 3. Ada berapa warna? Coba lihat. Ada 5, 6. Nah, ada 6 ya. Kalau kalian cukup minimal 3 warna ya, pakai spidol kecil ya, biar warna-warni. Pak, boleh nggak bentuknya nggak begini, kayak bunga, kayak apa? Boleh. Yang penting silakan berkreativitas. Semua aspek materi yang ada dalam bab itu masuk. Dan ingat yang namanya mind map itu bukan resume, tapi hanya poin-poin yang dibuat peta. Gitu ya. Mind itu pikiran, map itu peta. Peta pikiran mengenai materi. Itu ya. Nanti teman-teman boleh bertanya kalau misalnya belum jelas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Bapak izin bertanya, Boleh. e-learning sudah belum ada? E-learning siapa? E-learning Askidah belum ada? Nanti Bapak cek ya. Bapak Ya. setelah Zoom ini Bapak cek, langsung Bapak kasih tugas. Bisa pengumpulan dari sejak sekarang apa yang tadi Bapak minta itu, mind map itu ya. Terima kasih Teh Yeti sudah bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan jangan lupa di screenshot, pastikan wajahnya terlihat dan dikirim ke grup, bukan WA Japri. Silahkan screenshot, bukti kehadiran. Takut Bapak misalnya nanti nge-share absen, rekapannya, teman-teman ada yang belum kerekap, nanti teman-teman boleh menginformasikan, Pak, tadi saya alhamdulillah hadir, ini bukti kehadiran foto saya. Ya, silahkan di screenshot dan akhlak yang baik tetap dimunculin videonya ya.
segimanapun seganteng, secantik wajah kita harus ditunjukkan pada orang lain. Jadi kalau ditutup videonya, kameranya, Bapak seperti ngomong dengan orang-orang gaib ini nantinya ya. Ciri-ciri akhlak baik itu dimunculin videonya saat Zoom. KM mana KM? Tri? Mana Tri? Oke, Tri ada pertanyaan Tri? Halo Tri Lydia. Ini. Ya, Tri Lydia ada pertanyaan Tri Lydia? Kemana Tri Lydia? Terlempar Tri mungkin Lydia. ya. Oke, dibantu oleh sekretaris. Siapa sekretarisnya? Pan. Yeti, Pak. Yeti. Yeti, mana Yeti? Ada nggak Yeti? Ini. Oh iya, Yeti tolong bantu KM untuk menyusun kelompok. Yeti dan Baik, Tri Pak. Lydia harus di kelompok satu, nggak boleh menempatkan orang lain di kelompok satu sementara dirinya di kelompok yang lain ya, itu nggak boleh. Pemimpin harus Siap, menjadi Bapak. yang suri tauladan yang baik. Hari ini harus dirilis di grup dan silakan yang menjadi kelompok satu menyiapkan bahan presentasi untuk minggu depan. Pertemuan berikutnya ya, berarti 2 minggu sekali kita akan ketemunya. Dan semua kalian, semua siswa itu menyusun mind map, dikumpulkan di e-learning, batas waktunya adalah 2 minggu juga. Contoh mind mapnya tadi sudah Bapak sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Regina mau bertanya Regina? Tidak, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bapak cukupkan sampai di sini. Kalian boleh googling, membuat mind map, boleh mengumpulkan langsung hari ini. Dan absensi sudah Bapak tulis. Bagi yang nanti belum terekap, menampilkan silahkan bukti screenshot ya, foto kalian. Bapak ingatkan, Yeti dan Tri Lydia membuat kelompok selaku penguasa kelas begitu ya. Yeti dan Tri Lydia harus menjadi anggota di kelompok satu. Dan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman sudah siap kelompok satu dengan presentasinya. Dan sebagai penutup, Bapak ingin sampaikan satu hal. Wajib kita itu tahu berbagai hal ya. Tahu sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Tapi kita harus bisa memilih dan menjalani sesuatu yang baik. Dan terakhir, paling terakhir mari kita kembali berdoa. Mudah-mudahan kita disehatkan. Kesehatan kita diberkahi, umur kita diberkahi, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah, serta orang-orang yang sudah meninggalkan kita diampuni dan keluarga kita yang sakit juga cepat disembuhkan. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kelompok 1 menyiapkan bahan presentasi. Semua siswa silakan membuat mind map dan dikumpulkan di e-learning. Ingat bahwa kita belajar itu harus karena Allah agar kita jadi lebih tahu, lebih terampil dan memiliki akhlak yang baik serta kita menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.